Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermujalasah, duduk-duduk ya dalam rangka kita untuk mempelajari di antara syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah dan juga keampunan kepada kita di malam hari ini. Tapi ikhwan, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa ya, sebenarnya banyak masalah ya. Ada ya, judulnya adalah aneka kesalahan pranikah. Jadi kalau pranikah itu sebelum pernikahan, sebelum terjadinya pernikahan, maka ada beberapa kesalahan yang memang dilakukan oleh kaum muslimin sehingga dia tidak menyegerakan yang namanya pernikahan. Yang pertama ya, kesalahan yang pertama adalah enggan untuk menikah atau ya, tidak bersegera menikah. Padahal di syariat kita paling sedikit itu hukumnya dalam pernikahan itu adalah mubah. Bagaimana ulama itu berijtihad daripada menyimpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka ada yang mengatakan mubah, bahkan ada yang mengategorikan pernikahan itu sampai kepada derajat yang dianjurkan atau mustahab atau bahkan sampai diwajibkan. Atau daripada mazhab az-zahiri, dari zahir hadisnya itu mereka sampai mengatakan bahwasanya hukum daripada pernikahan itu adalah fardu ain. Fardu ain. Di antara perkataannya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya. Yang mana beliau berpendapat bahwasanya hukum daripada pernikahan itu adalah wajib. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukum daripada pernikahan itu adalah fardu atau wajib ain ataupun wajib kifayah. Sebagaimana daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bunyi daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah wanita lain yang kalian senangi. Di ayat yang lain di surah An-Nur ayat ke-32, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Di ayat ini adalah bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ya, perintah yang datangnya dari Al-Quran, sehingga ada satu kaidah yang mengatakan al-amru yadullu lil wujub. Semua amr, semua perintah dalam Al-Quran diantaranya adalah nikahlah atau nikahkanlah. Itu adalah bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perintah kalau bahasa Arabnya adalah al-amru. Al-amru yadullu lil wujub. Semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan wajib. Wajib. Sampai datangnya dalil lain yang mengartikan makna wajib ini kepada sunnah. Ya, atau yang mubah saja. Memang bentuknya perintah. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu adalah ada yang namanya perintah yang memang bentuknya wajib. Ketika datang ayat yang lain yang menunjukkan ini sunnah atau lil ibaha, ya, maka diartikan perintah tidak wajib.
Juga di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu al-ba'ah. Al-ba'ah di sini para ulama mengartikan dua. Al-ba'ah yang bermakna bisa menafkahi. Bisa menafkahi secara zahiriyah, secara maliyah. Ya. Atau yang kedua, al-ba'ah bermakna an-nikah. Ya. Kalau kalian para pemuda sudah mampu untuk al-ba'ah itu an-nikah dan siap menanggung konsekuensinya, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Perintah Nabi SAW di sini adalah menikah. Ya, perintah Rasulullah SAW. Fa innahu aghaddu lil basari. Maka dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga, membentengi kehormatan atau kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa yang belum bisa itu, ya, mungkin masih belajar ataupun yang lainnya, ya, masih ada tanggungan-tanggungan sehingga dia tidak bisa menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa, sering-sering puasa. Fa innahu lahu wija, maka merupakan, karena dengan puasa itu merupakan perisai baginya. Dari sini ulama tadi menyimpulkan, mayoritas ulama bahwasanya menikah itu adalah fardu wajib. Ada yang mengatakan fardu ain karena perintah langsung, karena tidak ada hadis yang memang bentuknya sunnah mustahab, menikah itu mustahab, tidak ada. Bahkan para ulama juga memberikan motivasi buat kita, ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang belum dilakukan sebelum menikah, enggan untuk menikah. Ingatlah kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, ya, hidup membujang itu bukan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup membujang bukanlah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalau bahasanya itu? Apa Pak? Kalau ya? Jomblo. Ya. Bukan daripada membujang lama itu bukan daripada ajaran Islam. Ingatlah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah motivasi buat kita, ya, bagi yang melakukan kesalahan sebelum menikah, itu adalah ingatlah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi 14 istri. Istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu 14. Dan ketika beliau wafat, istri yang masih hidup adalah berapa orang? 9 orang. Masya Allah. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ingat ada tiga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada ibunda Aisyah ingin bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Mereka mengatakan di antara mereka mengatakan saya tidak mau menikah. Dipanggil tiga-tiganya. Kamu melanggar, Mas. Tidak boleh kayak gitu. Ya, saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Atqakum wa akhsyakum lillah. Aku adalah paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sholat malam, ya saya tidur. Saya puasa dan juga berbuka, dan saya juga menikahi perempuan. Dan juga di antara motivasi juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ini juga motivasi, ya, maksudnya yang sudah mampu. Imam Ahmad bin Hanbal ketika istrinya wafat, ya, dapat 2 hari nikah lagi. Ya, dapat 2 hari istrinya wafat, menikah lagi. Beliau mengatakan, saya tidak ingin nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Ya. Insyaallah, ya. Ini adalah ya, daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Kenapa banyak orang-orang yang tidak menyegerakan? Bahkan kami mendapati bahwasanya ada beberapa lingkungan itu, ya, sudah berumur tapi tidak apa istilahnya, tidak ingin bersegera untuk menikah, entah apa yang difikirkan.
Karena sejatinya membujang itu adalah bukan daripada syariat ataupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab-sebab orang itu enggan untuk menikah itu minimal ada 6, ya. Yang pertama, ketidaktahuan seseorang tentang bahayanya enggan menikah. Ya, karena ketidaktahuan dia, ya, tentang bahayanya enggan menikah. Ya. Juga sama, dirasakan juga kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan, wahai Rasulullah, saya ingin terus membujang. Kenapa? Motivasinya dia membujang, dia ingin fokus ibadah. Fokus ibadah. Tapi kata Nabi SAW tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ya. Sehingga orang-orang seperti ini, ya, biasanya itu hidupnya jauh daripada hidupnya disiplin, tidak disiplin. Ya. Orang-orang seperti ini tidak disiplin, maksudnya karena dia tidak tahu tentang bahayanya membujang. Jadi semeraut, jadi tidak terkondisikan dengan baik. Ya. Terus yang kedua, ya ini yang banyak, yang viral di tengah-tengah kita itu, kenapa orang enggan, ya, untuk segera untuk menikah? Yang kedua yaitu adalah kegemaran, ya, kegemaran bersolek. Nah ini, kegemaran bersoleknya para pemudi. Di media sosial ataupun di muka bumi ini, di muka umum, ya, banyaknya para pemudi itu bersolek, sehingga daripada pemuda-pemuda ini ngapain saya untuk menikah, begitu ya, ya, mungkin dalam persepsi mereka saya bisa merasakan cantiknya, bisa merasakan apa istilahnya, nikmatnya melihat wanita. Ya cukup di media sosial saja. Nah ini bahayanya, ya. Sehingga dia enggan untuk menikah. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Dan ini berbahaya sekali. Bahkan, ya, karena dengan adanya yang namanya bersolek ini di media umum ataupun di media sosial, ya, banyak sekali pelecehan-pelecehan. Ya. Sebenarnya orang itu tidak ingin melecehkan karena dia yang menyulut sumbunya, ya, maka ada orang yang meniupnya makin besar, ya. Nah, Masya Allah, ya. Terus yang ketiga, ya, kenapa orang itu enggan untuk segera menikah? Yang ketiga adalah tipisnya nilai agama. Nah, tipisnya nilai agama dan lemahnya akidah. Dia tidak tahu kalau bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah syariat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kalau sekiranya pernikahan itu bukanlah ibadah, ya, niscaya Nabiullah Adam alaihi salam, ya, Nabiullah Adam alaihi salam tidak akan pernah diberikan yang namanya istri yang bernama Hawa. Ya. Ya. Dan lemahnya akidah dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menikah, nanti saya nanggung anaknya orang dan segala macamnya. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dia keluarkan. Ya. Bahkan sampai hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan akal manusia per bulannya sekian. Dia tidak yakin, ya, tidak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia memilih untuk membujang saja. Terus yang keempat adalah derasnya arus informasi. Ini sangat berbahaya. Derasnya arus informasi. Bahaya sekali ini, ya kawan, di tengah-tengah kita. Bahwasanya banyak pemudi ataupun pemuda kita, ya, yang mereka melampiaskan, ya, rasa sayang ataupun cintanya itu melalui
alat-alat informasi. Ya. Dan ini juga dilemahkan juga dari faktor mungkin kalau yang akhwat-akhwat yang perempuan-perempuan ya kurangnya kasih sayang daripada sosok seorang kaya. Sehingga dia memilih orang lain untuk tempat curhat lah istilahnya begitu ya. Ini berbahaya sekali. Terus yang kelima, ya, kurang percaya diri ya untuk melangsungkan pernikahan. Nah, buat antum-antum ini yang masih proses pembelajaran ini, sangunya dulu ya, antum sangu dulu. Ya. Kurang percaya diri. Saya kira-kira diterima enggak ya? Akhirnya dia meragukan kualitas dirinya sehingga dia takut untuk melangkah. Ya. Ingatlah di zaman Rasulullah SAW itu kisahnya Julaibib dari Ansor, dari kalangan Ansor. Kalau Ansor itu orang mana? Orang mana kalau Ansor? Orang Madinah ya, orang Madinah. Ya, Julaibib ini ya mengajukan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin engkau bersedia untuk meminangkan ya, atau ya silahnya meminangkan aku untuk Julaibib ini, atau carikan saya. Sebenarnya wahai Rasulullah, saya kira-kira ada sosok perempuan ya di Madinah sana itu dari keturunan bangsawan dan cantik rupawan dan cerdas. Lengkap ada perempuan ini. Ya. Sedangkan kalau karakteristik daripada Julaibib ini ya tidak ganteng, kurus, orang tidak mampu. Di bawahnya bertolak belakang Julaibib ini ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW ini ketemu dengan bapaknya, wahai bapaknya ini, si perempuan ini, ya, aku ingin melamar anakmu. Bapaknya senang, dikiranya untuk Rasulullah SAW. Saya senang wahai Rasulullah kalau itu untukmu, gitu kira-kira ya. Bukan untuk saya, buat Julaibib. Buat Julaibib, ya, sudah kurus, ya, jelek, gitu kan, miskin lagi. Tidak terpandang dia, ya Julaibib ini, ya. Wah, gimana wahai Rasulullah? Ya, saya menolak, ya. Yang menjadi benteng di depannya Julaibib ada siapa? Rasulullah SAW. Jadi yang merekomendasi Julaibib untuk menikah dengan anaknya ini adalah Rasulullah SAW. Akhirnya setelah putrinya ini mendengar, karena dia yakin setiap pilihan daripada Rasulullah SAW adalah pilihan yang terbaik, maka apa yang dikatakan? Wahai ayah tadi katanya ada tamu. Iya, kamu mau dilamar sama Julaibib. Terus gimana? Iya, yang bawa Rasulullah. Katanya ayah gimana? Saya nolak. Jangan ya, terima aja. Nah ini Masya Allah. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW yang bawa, insya Allah, baik orangnya. Nah, maka diterima. Maka antum jangan takut dulu. Ya. Kalau antum tidak apa istilahnya, tidak pede dengan personal antum, ya ajaklah orang yang dianggap bisa merekomendasikan antum, gitu. Dan rekomendasi juga jangan bawa teman sejawat. Hati-hati. Kenapa kok jangan bawa teman sejawat? Bisa jadi antum kalah saing nanti. Ya ini betul ya kok. Ya betul. Nah betul. Kalau bisa ajak orang yang lebih tua dan belum menikah. Kalau sama-sama belum menikah, dua-duanya datang. Kok ayahnya cocok sama yang sebelah, ya yang sebelah yang dapat. Nah, begitu ya. Nah itu yang kurang percaya diri. Maka antum harus tampakkan. Maka ingatlah, perempuan itu tidak suka dengan yang namanya basa-basi. Ya, saya ingin kenal kamu lebih dalam, tidak perlu mereka. Mereka itu butuh kepastian. Kepastian. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus yang terakhir yang keenam adalah kemiskinan dan mahalnya pernikahan. Ya, ini dinamika di zaman, apalagi zaman sekarang, Pak. Itu mahal pernikahan, Pak. Masya Allah. Padahal tapi ya
Dalam syariat Islam, pernikahan itu adalah sangat mudah dan sangat ringan. Ya, ada ketika kumpul-kumpul seperti ini, ya, Rasulullah SAW di Masjidin Nabawi, ada seorang sahabiyah. Ya, sahabiyah datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku mengkhidbahkan diriku untukmu. Jadi kalau ada akhwat, ada perempuan datang untuk melamar dirinya untuk seorang laki-laki, boleh. Sebagaimana sahabiyah tadi. Wahai Rasulullah, aku mengkhidbahkan diriku untukmu. Tapi Rasulullah SAW tidak gampang-gampang juga. Ya, tidak gampang-gampang juga. Dilihat, diperhatikan, maka salah seorang sahabat nyeletuk. Wahai Rasulullah, kalau kiranya kamu tidak tertarik kepada dia, maka nikahkanlah dia untukku. Ya, ini sahabat Nabi SAW. Apa yang kamu punya? Coba kamu pulang ke rumah. Wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, miskin. Sahabat Rasulullah miskin, saya tidak punya apa-apa. Coba cari di rumahnya kamu khotamun min hadid. Apa? Cincin dari cari hadid, apa hadid? Besi. Coba cari. Walaupun cari dah. Coba pulang lagi, tidak ada wahai Rasulullah. Tidak ada. Nah, dari saking miskin, tidak punya. Sudah, kamu punya hafalan Al-Quran? Ya wahai Rasulullah. Maka jadikanlah hafalan Al-Quran ini sebagai mahar. Maka ini juga dasarnya dibolehkan. Tapi lebih aula, lebih utama, mahar itu adalah barang, bentuknya barang. Ya, bentuknya barang. Ya, sehingga barang ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh perempuan. Ya, nah, itu karena kekhawatiran kemiskinan tadi, dia enggan untuk menikah. Itu ada 6 ya. Terus yang keberapa tadi, kawan? Yang pertama. Enggan, kesalahan sebelum menikah adalah enggan untuk menikah. Itu sebab-sebabnya tadi. Ya. Terus yang kedua adalah menunda pernikahan tanpa alasan. Menunda pernikahan tanpa alasan. Ini ya banyak kita dapati, ya klasik sebenarnya. Ya. Baik yang laki-laki atau perempuan menunda pernikahan tanpa alasan. Masih banyak tanpa alasan yang syar'i lah istilahnya, basa-basi lah istilahnya. Sedangkan dia mampu. Sedangkan dia mampu. Dan juga kepada para wali-wali, ya, para wali nikah daripada si perempuan, ya. Kalau sudah dirasa putrinya sudah layak menikah, maka segerakan menikah. Ya. Bisa jadi, ya, antum sudah wafat, ya. Biasanya sebelum antum wafat, anak wanita antum jaga, antum rawat dengan baik-baik. Nah, antum belum sampai anaknya menikah, ya, akhirnya wafat, dirawat oleh orang lain, maka dia tidak rawat dengan kasih sayang. Tak segera menikah, banyak segala pertimbangan. Maka pastikan apabila dia sudah layak menikah, maka segerakanlah menikah. Ya. Ya. Itu yang kedua tadi, ya, kawan. Ya. Terus yang ketiga, yaitu untuk yang tadi yang kedua, ya, menunda pernikahan tanpa alasan. Terus yang ketiga, menunda menikahkan, ini ya, untuk para wali, ya, untuk para ayah, ya, menunda menikahkan anak perempuan tanpa alasan. Nah,
tanpa alasan. Dan ini adalah bentuk kesalahan, ya, dan penelantaran. Apabila sudah layak menikah, masih banyak sekali apa istilahnya, datang laki-laki tidak cocok kriteria segala macamnya, ya, tanpa alasan, ya, apalagi sampai menghalangi si gadis untuk mendapati haknya, adalah bentuk kezaliman yang nyata. Ya. Ya. Sebagaimana seorang wali, ya, seorang bapak tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah, ya. Dia pun tidak boleh melarangnya juga menikah. Tidak boleh. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahun." Dan apabila kalian menalak istri-istri kalian lalu habis iddahnya, janganlah kalian para wali, para bapak menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami. Ya. Maka apabila ada anak perempuannya sudah mengajukan untuk menikah, maka segerakanlah untuk menikah. Dan apabila, ya, seorang ayah masih menunda-nunda pernikahan dan anak sudah siap untuk menikah, maka walinya bisa dialihkan kepada wali hakim. Bisa mengajukan kepada wali hakim. Ya, bisa berpindah otomatis itu sudah. Apabila sampai melarang, dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tadi ya, jadi ya, menunda menikahkan ini kesalahan yang sebelum pranikah, sehingga banyak perempuan-perempuan yang apa istilahnya sudah waktunya menikah ngalur ngidur ke barat utara, selatan utara timur barat tanpa ada arah yang jelas. Padahal sudah saatnya untuk menikah. Ya, salah satunya juga faktor orang tua yang banyak maunya. Nah, itu terutama untuk anak perempuan. Ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya. Tadi ya kawan, aneka kesalahan ya pranikah sebelum menikah. Yang keempat adalah kurang menyadari hikmah pernikahan. Kurang menyadari hikmah pernikahan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ibadah, memerintahkan suatu ibadah, ya, melainkan di situ banyak sekali hikmah ataupun pelajaran yang bisa didapat. Ya. Di antaranya adalah ketika dia menikah, dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menikah, kehidupannya akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, ya, orang yang diundang dalam pernikahan, doanya itu dua ya, kawan. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa artinya barakallahu laka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ya, semua kebaikan-kebaikan, ya, yang kamu lakukan dalam pernikahan. Laka wa baraka alaika, dan semoga keberkahan-keberkahan juga menyertai kalian, ya, apabila kalian berada di masa-masa susah, di masa-masa yang gak enak itu. Pokoknya yang gak enak-enak itu. Senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Ya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang ketiga, ya, ketika kita menikah, terutama untuk laki-laki itu, ya,
kita sebagai laki-laki itu ya, meringankan beban kaum Hawa. Meringankan beban kaum Hawa ataupun meringankan beban kaum wanita. Ya, yang mana kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan itu tidak sama ya. Maka dengan menikah, dengan hadirnya laki-laki, maka urusan daripada urusan perempuan itu akan senantiasa dibantu dan diringankan oleh suaminya tadi. Masih ingat dengan kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam yang melihat dua perempuan yang sedang ngambil air ya, di sumber, yang dimana dua perempuan ini sedang mengambil air ya wajarlah perempuan nimba air sebanyak itu ya tidak kuat. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam membantu perempuan ini untuk ngambil air. Ya, jadi bagi laki-laki ini ketika melihat perempuan ya sedang dalam keadaan susah, silakan langsung ditolong. Tapi jangan ada embel-embel yang lain. Sudah bantu aja. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam bantu ngambil air di sumber, dibawa dengan penuh amanah. Ketika Nabiullah Musa membawa air ya, Nabiullah Musa ketika berjalan ada di mana? Di sebelah mana? Ada di depannya. Jadi si perempuan ini ada di belakangnya. Dalam bentuk amanah. Menjaga pandangan. Paham ya kawan? Dibawakan air ini kepada bapaknya. Nabiullah Yakub kalau tidak salah. Ya, Nabi Syuaib. Ayahnya yang perempuan tadi. Ya, dibawakan dan diceritakan kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya pemuda ini adalah orang yang amanah. Akhirnya diberikan apa istilahnya sayembara maksudnya ya, perlombaan untuk beliaunya. Kalau kamu mampu menyelesaikan tugas dengan penuh amanah, ya, maka aku akan nikahkan kau di antara salah satu putri saya. Ya, karena dia senang membantu. Ya. Ya. Dan di antara hikmah daripada pernikahan adalah meraih kekayaan ya. Meraih kekayaan sekaligus menangkal kemiskinan. Nah, ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum menikah, ya, Allah akan mengkayakan antum. Yakin sudah. Dan tidak akan miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nur ayat ke-32, wa ankihul ayama minkumus solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Di surah An-Nur ayat ke-32. Bagi antum yang mau nikah, yakinkan diri antum, baik yang laki-laki atau yang perempuan, yakini kalau antum akan menikah, Allah akan kayakan antum. Allah akan jauhkan kemiskinan. Di dalam surah An-Nur ayat ke-32, pastikan di sana, yakinkan, imani ayat ini. Ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kalian, yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, ya, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yughnihimullah. Ya, mereka itu yang kalian nikahi itu mereka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah banyak buktinya. Bagi antum yang laki-laki ya, ketika masih bujang tidak punya uang, ya, insyaallah ketika antum sudah menikah banyak yang sudah punya fulus. Coba aja tanya sama bapak-bapak yang juga. Ya. Insyaallah. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada 3 ya orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka. Ya. Di antara mereka an-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang hendak menikah
yang mereka dengan pernikahan itu menginginkan kesuciannya, maka Allah akan senantiasa tolong dia. Tak kira dimiskinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi antum nih yang pemuda-pemuda yang masih belajar dulu thalabul ilmi. Hah? Ini pembahasannya agak berat ya, kawan. Tapi ini sanggup antum dulu. Ya. Itu ya tadi ya beberapa faidah yang kita dapatkan. Terus yang terakhir ya, ini yang terakhir kesalahan ya sebelum pranikah itu adalah ya, ini terutama untuk wali ya, untuk bapak ya, menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam sepadan di sini artinya adalah tidak cross check ya, tidak cross check siapa si laki-laki ini ataupun siapa si perempuan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah didatangi dengan Fatimah binti Qais ya. Beliau pernah didatangi oleh Fatimah bintu Qais dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham, ya, kedua-duanya ingin melamarnya. Cari pandangan, kira-kira yang mana yang diterima lamarannya, ya, Abu Sufyan atau Abu Jaham. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih dua-duanya, karena kalau Abu Jaham itu suka mukul. Nah, ini Pak, suka mukul orangnya. Suka mukul. Kalau adapun Abu Jaham ini suka mukul ya. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah ini ya, tidak punya harta. Ya, jadi harus juga selektif juga ya. Tapi Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, seorang panglima, ya, panglima perang. Tapi Fatimah binti Qais, saya tidak mau, wahai Rasulullah. Saya tidak suka sama Usamah. Tidak suka. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, inkihi Usamah. Jangan, kamu nikahkan nikah sama Usamah. Maka dia menikah dengan Usamah, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai Usamah dengan Fatimah ini khairon ya. Dan mereka dalam hidup dalam kebahagiaan. Dan juga untuk para ayah, jangan menikahkan putri ya, putri antum ini terutama dengan suami-suami yang pelit. Nah, ini juga selektif ya. Jangan sama-sama yang suami yang pelit. Ini untuk introspeksi juga buat antum, saya pelit atau enggak. Jangan ya. Dan ingat lagi-lagi untuk para ayah untuk senantiasa selektif memilih putrinya laki-laki terutama yang baik agamanya. Bagaimana Ar-Rabi, ya, beliau pernah diberitahu si fulan melamar si fulana, ia pun bertanya, apakah ia laki-laki kaya akal dan agamanya? Maksudnya orang berilmu ataupun juga yang alim. Dia menjawab, ya, kaya akalnya dan juga orang beragama. Kalau begitu, ya, segera nikahkan dia. Ya, segera menikahkan. Jadi untuk antum, buat kita semua nih. Oh, Ustaz sudah enggak ya? Bukan antum-antum aja. Masya Allah, barakallah. Ya, jadi itu beberapa kesalahan ya sebelum pranikah. Yang pertama apa tadi, Mas? Enggan untuk menikah. Terus yang kedua, menunda pernikahan. Ya. Terus yang ketiga, ya, untuk anak perempuan. Terus yang keempat,
Ya. Yang kelima? Ya. Jadi ini bekal ya untuk kita, untuk anak-anak, adik-adik yang Ustaz, terutama apalagi yang sudah siap menikah. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita dan mengaruniai ya, sebagaimana doa-doa kita yang senantiasa dipanjatkan dalam kitab doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca terus doa itu, semoga antum kita semua diberikan pasangan yang qurrata a'yun, yang senantiasa menyejukkan mata dan hati kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.